Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Makota Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang sangat luar biasa, pagi ini Allah takdirkan, Allah izinkan kita bisa sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut duduk di majelis ilmu yang Masya Allah pahalanya sungguh amat luar biasa. Mudah-mudahan kesempatan ini Allah selalu berikan buat kita, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini masuk ke hadis di kitab Mawa'idul Usuliyah di hadis ke-11. Al-hadisul hadi asyara al-hasu ala zuhad fid dunya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Jadi kata pengarang kitab ini adalah Imam Syukuri, beliau memberikan nasihat ya kepada manusia, kepada umat tentang al-hassu ala zuhad fid dunya. Anjuran untuk selalu memiliki sifat zuhud. Nah, memang zuhud ini kalau kita bicarakan berat, ya rasanya berat. Karena apa? Sangat bertentangan sekali dengan naluri kita. Naluri manusia pada umumnya itu suka dunia. Kok dianjurkan untuk tidak cinta ke dunia ini kayaknya berat. Ya, umumnya manusia itu ya cinta akan dunia. Ya, tidak, maksudnya tidak tidak lepas dari duniawi lah begitu. Namun zuhud ini diartikan oleh Imam Ghazali, banyak manusia yang salah mengartikan tentang arti zuhud. Ada yang mengartikan zuhud itu udah meninggalkan dunia, dari keberlapang dunia pokoknya menyendiri, nggak mau dunia sama sekali. Nah, semua yang Allah berikan di muka bumi ini semua datangnya dari Allah pada hakikatnya kan. Tinggal tergantung kita yang menyikapinya seperti apa. Kalau isi dunia ini, satu di antara isi dunia ini yang bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah, berarti kita gagal. Masih ada yang bisa melebihi cinta kita kepada Allah, itu berarti bukan zuhud. Boleh kita cinta dunia, boleh. Bahkan kita cari dunia dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, boleh, silakan.
Bahkan Imam Malik, salah satu guru Imam Syafi'i, kayanya kaya. Bahkan gurunya lagi, masya Allah, kayanya. Ya, sampai bahkan tak terhitung kekayaannya itu. Apalagi gurunya di situ kalau orang-orang ketika melihat dari guru Imam Malik itu kalau menghitung emas, menghitung uangnya di ruang tamu, bahkan diperlihatkan di ruang tamu. Ini salah satu yang membuat keraguan oleh Imam Syafi'i untuk berguru kepada beliau. Karena kok kiai, seorang guru kok cinta dunia banget, rumahnya masya Allah, begitu kan? Ini bukan zuhud berarti, kata begitu. Akhirnya dengarlah hati, karena seorang wali, dengarlah. Kalau saya kata guru Imam Malik, kalau saya tidak dilarang untuk cinta dunia, ya udah, dunia ini akan saya kasih kepada orang-orang yang suka bermaksiat, biar dibuat poya-poya dah. Gimana? Kata Imam Syafi'i, kata guru itu langsung Imam Syafi'i, jangan. Nanti malah dibuat maksiat, nanti buat kerusakan, nanti buat menghancurkan Islam malahan, begitu. Udah, tak apa-apa, begitu. Akhirnya Imam Syafi'i mulai sadar bahwa kekayaan itu kalau kita betul-betul bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, berarti kita bukan cinta akan dunia sebenarnya, begitu. Jadi sebanyak apapun dunia itu, jangan sampai hinggap di hati, begitu. Nah, Imam Ghazali menjelaskan tentang zuhud. Jadi zuhud, ciri-ciri orang yang memiliki sifat zuhud itu ada 3, Pak. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat zuhud itu ada 3. Dah Imam Ghazali rahimahullahu taala di situ menjelaskan salah satu sifat ciri orang yang memiliki sifat zuhud adalah al-alamatul ula alla yafraha bi mawjudi wa la yuhzin ala mafqudi kama qala ta'ala likay la tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini yang artinya tidak terpengaruh oleh keberadaan harta dan ketiadaan harta. Mau kaya gak ngaruh kekayaannya itu, mau miskin gak jadi sedih, gak ngaruh kemiskinannya. Ini ciri-cirinya kalau bisa merasakan seperti itu. Karena ketika kita diberi kekayaan, kok ngaruh kekayaan itu mungkin jadi sombong, jadi merasa lebih hebat, jadi merasa lebih kaya. Nah, ini sudah gak zuhud lagi. Berarti dunianya sudah mempengaruhi dirinya. Bahkan ketika orang butuh, kita masih berpikir 2 kali untuk membantu, untuk memberikan bantuan itu, karena kita masih ada sifat cinta akan dunia. Ini berat kan? Berat gak Pak ini, Pak? Maka letak puncak dari orang sedermawan itu di dalam surah Al-Hasyr, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 kalau nggak salah. Puncak dari seorang dermawan itu kalau bisa memberikan sebagian hartanya, ya, padahal dia lagi butuh. Nah, ini diceritakan oleh Imam Ushuriyah di dalam kitab itu. Ya. Jadi hamba itu ketika bisa memberikan sebagian hartanya walaupun dia lagi butuh. Dah, dalam cerita kitab Ushuriyah ini beliau mengambil hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi suatu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pulang dari bertemu Rasulullah SAW, pulang ke rumah. Kemudian bertemulah istri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali ini sepupu sebenarnya, ya. Oh, sepupu ya, bukan apa namanya ya. Sepupuan sama Rasulullah. Sepupu sama Rasulullah.
Rasulullah punya paman. Pamannya mempunyai putra namanya Sayyidina Ali. Rasulullah punya istri. Ya, Rasulullah punya putri namanya Sayyidina Fatimah, dinikahi. Nah, nikah sama sepupunya kan? Ya. Sepupu itu boleh nikah. Jadi antar sepupu itu boleh, bukan mahram. Ya. Jadi anak si A dengan anak si B itu boleh nikah. Itu namanya sepupu ya. Sepupu itu bukan mahram lagi. Maka ini sudah sering saya sampaikan, hati-hati. Karena ini merasa saudara, kedekatannya terlalu raket biasanya, nggak mempedulikan, deket banget padahal sepupuan. Ya, sebenarnya kalau melihat itu secara fikihnya ya, jangan fikih boleh, bukan mahram. Tapi karena udah terbiasa, ini udah dianggap saudara dekat, akhirnya melihat biasa, bahkan nampak auratnya udah terbiasa begitu karena sepupuan. Nah, zaman sekarang seperti itu. Itu kan boleh nikah, sebenarnya boleh nikah. Baik, kembali kepada cerita tadi. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu pulang dari rumah, beliau rasa lapar, pulang dari baginda Rasulullah, kemudian pulang rasa lapar. Ya, akhirnya memerintahkan kepada istri beliau Sayyidah Fatimah, adakah makanan hari ini? Demi Allah, tidak ada makanan sedikit pun di rumah ini, wahai anak paman Rasulullah, begitu. Akhirnya ada cuman 6 dirham. Dirham nggak tahu berapa itu 6 dirham. Itu pun baru dikasih oleh Salman, sahabat Salman yang barusan saya diperintah untuk menenun kain wol, ya, untuk bekerja. Ini salah satu hikmah juga, kita itu nggak boleh gengsi. Putri Rasulullah bekerja sebagai penenun kain wol itu mau demi mencari barang yang halal, nggak mau meminta-minta. Satu itu. Dan sekarang kan enggak, mental minta itu ditinggikan. Begitu. Ini salah satu contoh sih. Ini putri-putri raja, bukan putri Rasulullah SAW. Nah, sekarang kan enggak, udah putrinya menteri aja, anak menteri, anak lurah, anak udah gayanya nggak mau. Nah, ini kan sebagai ibrah buat kita, pelajaran buat kita bahwa selagi halal jangan sampai meminta. Kalau bisa itu jangan punya mental untuk minta, kerja. Nah, habis nenun kain wolnya diberi upah 6 dirham. Kemudian jujurlah ya seorang istri. Nah, ini kejujuran seorang istri, nggak punya apa-apa, cuma 6 dirham itu ngaku. Hanya 6 dirham aja, wahai suamiku. Begitu. Kalau istri sekarang mending diumpetin, jangan dikuru. Itu tugas kamu cari duit, ngapain dari saya nyari? Ya kan? Kejujuran, karena ditanya suaminya nggak boleh bohong. Adanya cuma 6 dirham ya, wahai suamiku. Ya udah, saya pakai dulu buat beli makan. Saya keluar makan untuk beli makanan, untuk beli beras lah istilahnya gitu, gandum apa ya. Keluarlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, keluar untuk mencari makanan karena kelaparan waktu itu masih ada. Nah, di tengah-tengah perjalanan ada seorang badui, seorang pengemis lah istilahnya, meminta. Bukan seorang badui, seorang pengemis, seorang peminta. Akhirnya, wahai Sayyidina Ali radhiyallahu gitu, maukah engkau bersedekah, mengutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibalas pahala berlipat ganda sama Allah. Begitu, orang itu butuh gitu. Tanpa berpikir 2 kali, langsung 6 dirham itu diberikan kepada seorang pengemis tadi. Nah, ketika itu pulang dengan tangan kosong. Langsung nangis istrinya. Bukan nangis sedih, bukan nangis marah. Sudah tahu pasti ini buat sedekah ini. Akhirnya nangis bahagia. Doanya istri, semoga engkau telah mendapat taufik dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala ya suamiku. Malah didoakan, bukan marah-marah dengan tangan kosong. Coba kalau istri sekarang kayak begitu.
bisa beda alam. Ya ini berat tapi ya mudah-mudahan. Maka kalau dalam keluarga itu satu sejalan, udah satu jalan, enak jalanin hidup itu enak. Kalau dalam keluarga itu satu jalan enak. Tapi seandainya nggak satu jalan, selalu beda prinsip sama istri sendiri, ini ujian. Bahkan ini juga jalan kita untuk menjadi kekasih Allah juga bisa itu Pak. Jadi kalau punya istri cerewet, punya istri banyak ngeus, itu memang ujian dari kita. Kita jalan yang kita mau jadikan kekasih Allah itu malah justru itu. Jadi semua yang diberikan Allah itu nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Mau dikasih istri yang satu jalan, satu niat, satu tujuan, enak. Menjalani hidup itu enak. Ya mau ibadah itu enak. Aku pinginnya sedekah ke orang tua 2 juta. Sudah jauh kebanyakan, kita banyak kebutuhan 1 juta aja. Nah, itu kan nggak satu jalan. Ya. Aku ingin ngasih mertua saya 2 juta. Jangan, saya ada banyak kebutuhan. Padahal ada aja alasan itu gak satu jalan, namanya berat. Nah itulah kita harus otak pikiran kita terus gimana ya caranya ya. Istri nggak marah, saya tetap sedekah, gimana caranya begitu. Itu harus pintar orang begitu. Nah kembali ke cerita tadi, senang, nangis-nangisnya itu bahagia karena suaminya sudah mendapat taufik. Dia lagi butuh malah dikasih seorang pengemis. Nah, inilah ayat wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau berkenaan dengan sedekah ini banyak contoh dari Sayyidina Ali, Pak. Karena Sayyidina Ali juga pernah enggak punya apa-apa begitu. Ya. Akhirnya apa? Diberikan ya wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Beliau lagi butuh makan, lagi kelaparan, tapi ada orang minta, dikasih. Ini sangat-sangat berat. Ini puncak dari kedermawaan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat. Kalau ini berat urusan gitu. Maka kita bukan berarti kita latih, kita latih. Minimal kita masuk ke tingkatan orang dermawan itu yang beberapa lah. Mungkin yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang paling bawah gitu. Ya, jadi salah satu yang sedermawan itu yang agak lumayan itu juga gini. Ketika ada orang butuh nggak usah diminta, langsung kita kasih, nggak usah nunggu diminta. Ini bagus nih juga. Biasanya kan diminta dulu baru dikasih. Itu paling bawah tingkatannya. Gitu. Baik. Karena waktu selanjutnya saya ceritakan kembali. Kemudian setelah diberikan seperti itu, kemudian Sayyidina Ali mau balik kepada Rasul, mungkin menceritakan kejadian itu, mau balik ke baginda Rasulullah SAW. Nah di tengah-tengah perjalanan, itu bertemulah seorang badui Arab pedalaman, ya, membawa unta. Ya Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, maukah kau membeli unta saya? Begitu. Saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa ini, bahkan lagi kelaparan lagi begitu. Gak apa-apa, ini unta bisa dibayar secara tempo, kasih waktu, gak apa-apa, kapan kamu mau bayar terserah. Berapa harganya? Kata Sayyidina Ali, 100 dirham. 100 dirham, ya udah. Langsung unta ini mau dibawa pulang. Sebelum sampai rumah ada orang Badui lagi. Ya Sayyidina Ali, tuh, bolehkah aku beli untamu itu? Berapa saya beli gitu? Sayyidina Ali memberikan harga 300 dirham, nggak pakai nawar. Ya udah saya beli 300 dirham. Ini salah satu fikihnya, kalau kita menjual sesuatu berkali-kali lipat itu boleh. Itu berapa kali lipat itu? 3 kali lipat. Kan ada salah satu ustazah, salah satu ya sampai kokoh, nggak boleh sampai lebih 100 kali, 1 kali lipat, pokoknya nggak boleh, harus di bawah maksimal 1 kali lipat begitu. Keuntungan itu nggak apa, bebas. Ya, kita beli 10.000, kita jual 2 juta, nggak apa-apa. Yang penting yang beli ikhlas, mau. Itu yang penting, yang beli mau ngapain? Kita kan pintar-pintar aja ngejual. Jadi nggak ada dalam fikih itu batas maksimum untuk mencari keuntungan, itu nggak ada. Ya buktinya Sayyidina Ali menjualnya 300 dirham. Untuk berapa Pak? Hanya sekejap, hanya waktu beberapa menit.
Ya, untungnya 200 dirham. Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara 6 dirham dia sedekahkan karena Allah, langsung dibalas. Ini benar, ini kisah, ini nyata betul ya. Nyata benar. Nah, ini kembali kepada diri kita. Memang berat Pak, memang berat. Jadi salah satu zuhud tadi Pak, adanya dunia walaupun kita butuh, orang butuh itu lebih mementingkan orang yang butuh karena itu merasa itu hamba Allah. Dia nggak mikir dirinya. Itu puncak dari kedermawaan. Ya, itu salah satu ciri sifat orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhud atas dunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, yang pertama itu kan tadi salah satu ciri zuhud, jadi dia tidak merasa akan keberadaan dunia maupun ketidakadaannya dunia, nggak ada pengaruh, nggak ngaruh sama sekali. Itu salah satu ciri zuhud. Nah, kita kan masih ngaruh baru banget kalau kita itu ya. Kalau kita kan berarti saya juga begitu Pak. Baik, selanjutnya ciri yang kedua, al-alamat as-saniyah ayastawi 'indahu damah wa madaha. Ini sudah saya sampaikan kemarin, ciri orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan hanya harta, pujian, pangkat, derajat, apapun dunia itu yang gemerlap dunia yang bisa membagikan orang atas pemberian itu ya itu namanya dunia. Jadi zuhud itu tidak hanya meninggalkan dunia saja ya. Pokoknya kesenangan dunia itu termasuk ya dunia, maksudnya harus kita kalau memang masih ada kita cintakan itu ya berarti kita belum zuhud. Ya. Jadi yang kedua ayastawi 'indahu dama wa madaha. Tidak terpengaruh olehnya seorang zuhud pujian dan hinaan sama. Ya, baru saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin, bisa perjelas kembali. Jadi pujian, ya, cacian, hinaan nggak ngaruh dalam dirinya karena ada sifat zuhud, ada sifat zuhud. Zuhud itu ya udah yang dipikir cuma Allah. Dia itu kalau nggak dapat ridho Allah udah sedih, nggak dapat rahmat Allah sedih. Nah itu baru. Ketika hanya dipuji, nggak ngaruh. Dicaci mah nggak ngaruh. Nah, umumnya manusia kan sukanya dipuji. Kalau dicaci marah-marah berarti bukan zuhud manusia itu. Bukan belum memiliki sifat zuhud di dalam dirinya. Nah, pujian cacian sama itu kata ulama namanya sifat al-wafa. Gitu ya. Al-wafa. Ini salah satu sifat yang mutlak dimiliki ketika orang mau memiliki sifat sabar. Gitu ya. Jadi al-wafa ini harus mutlak mempunyai sifat al-wafa ketika kita mau jadi orang yang sabar. Ya kan kalau dicaci gak sabar. Ya. Tapi kalau kita sifat wafa ada dalam diri kita, maka cacian itu nggak ngaruh sama sekali. Dipuji pun nggak akan besar kepala, sama saja caci dan maki itu sama. Nah itu salah satu sifat sifat orang yang zuhud, dicaci, dimaki sama. Itu. Nah pernah ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi inna badala ummati, saya sampaikan. Jadi inna badala ummati lam yadkhulu jannah, lam yadkhulul jannah bisababi atau bisolatihi wa bisyamihi, walakin yadkhulul jannah bisakhail anfus wa salamatis sudur wal nushil mu'min wa rahmah likulli muslim. Jadi hadis ini berkenaan dengan sifat hatinya itu yang nggak gampang terpengaruh. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu hamba Allah yang dekat dengan Allah atau kita sebut waliullah,
hamba Allah yang dekat sama Allah, yang kita sebut kekasih Allah. Di situ dijelaskan kekasih Allah itu masuk surga bukan karena sholat dan puasanya. Kaget para sahabat, kok bisa begitu ya? Begitu. Nah, kemudian dijelaskan tuh karena apa? Disebabkan karena apa? Karena kemurahan hati, gitu ya. Karena kemurahan hatinya. Jadi memang apapun bisa menyebabkan datangnya ridho Allah. Apapun ibadahnya ya, walaupun sholat, puasa, haji, baca Quran, semua bisa mendatangkan ridho Allah. Tapi potensi tinggi yang bisa mendatangkan ridho Allah, potensinya tinggi ini Pak. Itu karena bisa menjaga hatinya. Salah satu murah hatinya, gampang memaafkan. Ya, ketika orang butuh langsung murah hatinya. Ya, ketika dimarahi, dicaci, udah maafin, murah hatinya, gak gampang baperan, begitu ya istilah kerennya itu. Sehingga apa ngaruh dengan ucapan-ucapan juga gak gampang. Nah, itu hatinya benar-benar terjaga. Ya, itu salah satu sebab Allah itu akan ridha. Mereka itu yakin bahwa apa yang datang, baik itu keburukan, baik itu kebaikan, semua datangnya dari Allah. Jadi dia terus ridha, terus ikhlas dengan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Maka dalam surah Yunus ya, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang dekat sama Allah, para kekasih Allah itu enggak ada rasa sedih dan takut dalam menghadapi hidup ini. Udah kayak apa aja kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, tenang, enggak ada rasa takut dan sedih. Wong cuman yang dipikir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan berat, dikatanya sudah para kekasih Allah. Tapi kita kalau mau belajar bisa. Hidup itu cuma sementara, hidup itu enggak lama. Iya. Padahal kebahagiaan yang hakiki ya akhirat, begitu. Ya, semua bisa kita capai, semua bisa kita capai ridha Allah itu dengan cara apapun, asal dengan kebaikan yang betul-betul kita lakukan karena Allah. Tapi menjaga hati ini loh Pak, yang memang berat dan itu berpotensi tinggi untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya wasalamatus sudur. Potensi tinggi untuk mendapat ridha Allah adalah menjaga hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Tidak ada sifat iri, tidak ada sifat dengki, benci, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang bisa berpotensi tinggi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasih sayang kita, rahmah lil mu'minin, kasih sayang kita kepada sesama muslim. Ya, betul-betul kita lakukan karena perintah Allah. Begitu. Dikatakan lagi wakilan wan nushi lil mu'min. Kalau memberikan nasihat ini, itu kalau kekasih Allah itu tidak merasa dirinya itu lebih baik daripada orang yang dinasehati. Begitu. Nah, seperti ini nih, saya menyampaikan mauidhah, saya memberikan nasihat. Kalau saya merasa lebih hebat dari Bapak semuanya, nah berarti itu bukan sifat yang baik. Merasa lebih hebat, begitu. Itu cara satu cepat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kembali kepada zuhud tadi. Yang terakhir, yang pertama tadi kan, jadi yang pertama tidak terpengaruh, ciri-ciri zuhud ya, tidak terpengaruh oleh keberadaan dan ketiadaan dunia. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruh oleh pujian dan hinaan sesama. Nah, yang terakhir, yang ketiga ciri-ciri yang dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu an, al-alamat as-saliyah ayyakuna ansahu billah ta'ala wal ghalib ala qalbihi halawatut ta'ah. Yang ketiga tadi senang dengan Allah yang ditandai dengan kenikmatan ibadah dalam hatinya. Pokoknya ibadah aja tujuannya, nikmat ibadahnya. Maka kita sebut halawatul iman, udah ada kenikmatan keimanan. Ya, kalau ibadah sudah terasa nikmat, ini Pak, udah ciri-ciri kita sudah mulai dekat sama Allah. Tingkatkan.
Ya, satu jaga biasanya setan ini pinter Pak. Kalau kita lagi nikmatnya ibadah, semangatnya ibadah, itu pinter setan. Kamu udah mulai bagus, udah cakep, kamu sudah ibadahnya udah semangat, kamu udah lebih baik daripada yang lain. Udah tuh mulai merasa tuh. Kalau ibadahnya lagi semangatnya, ibadahnya lagi nikmatnya, jangan sampai ada sedikit pun merasa hebat, merasa lebih baik daripada yang lain. Tetap merendahkan diri kita kepada sesama dan merasa kita banyak salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita waspadai. Ketika kita semangat ibadah, nikmat ibadah, awas, setan itu tahu banget, pinter banget untuk merusak ibadah itu, untuk menggagalkan manusia itu. Ya, dibisikinlah hatinya agar kita merasa lebih hebat. Orang kita senang akan bahagia merasa lebih hebat aja dalam hati kita, itu nggak baik, apalagi kita ucapkan. Merasa lebih hebat aja, merasa lebih baik aja dalam hatinya doang itu nggak boleh, namanya ujub. Begitu, bangga dengan dirinya itu nggak boleh. Merasa lebih hebat, ya kita tetap aja bersyukur atas nikmat Allah, atas karunia Allah. Sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu, ya, kita udah bisa sholat subuh berjamaah, ya. Ini kan salah satu karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika pulang nanti ada orang yang mungkin subuhannya ketinggalan, nggak pernah subuhan di masjid, kita jangan merasa lebih hebat, Pak. Ya, jangan merasa lebih hebat. Jalan pulang ketemu orang yang sudah berpakaian tidak sopan, buka aurat, kita merasa lebih hebat. Tuh, nggak punya adab tuh. Jangan. Sudah tugas kita, ya Allah, mudah-mudahan mendapat hidayah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepadanya. Jangan sampai merasa lebih hebat atau lebih baik daripada orang tersebut. Itu ujian. Ya, kita kan udah baik nih, udah sholat berjamaah mantap nih, udah ya, sholat subuhnya berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu, udah pahalanya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan tadi 2 rakaat sebelum subuh, dunia beserta isinya, ditambah sholat subuhnya kayak apa? Sunnahnya aja seperti itu, apalagi wajibnya. Ditambah tholabul ilmi, yang mana tholabul ilmi ini ketika hamba Allah duduk di majelis ilmu, pahalanya seperti 1000 rakaat kita sholat. Padahal kita nggak pernah sholat 1000 rakaat. Pahalanya banyak sekali tholabul ilmi. Kalau kita jelaskan hadis-hadis tentang keutamaan tholabul ilmi, masya Allah. Maka ini kesempatan yang diberikan Allah sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kita dalam menuntut ilmu. Nggak ada batas dalam menuntut ilmu. Ini kan pahala sangat luar biasa. Hati-hati nanti harus kita jaga biar pahala ini tidak rusak. Maka jangan sampai merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Baik. Nah, itu ciri-ciri zuhud yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, ya, walaupun memang ini berat. Saya katakan di awal tadi, manusia itu kodratnya sudah naluri cinta akan dunia. Kenapa? Karena dunia ini dibikin nikmat. Maka dalam surah Al-Imran itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir wal muqaddarati minadh dhahabi wal fiddah. Begitu kan? Dibuat zuyina, dibuat indah, hubbus syahwat, semua isi dunia ini dibuat indah. Ya, maka harus hati-hati. Tetap kita senang dunia, tapi jangan sampai dunia itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk selalu cinta kepada Allah, dan cinta itu tidak ada yang bisa melebihi apapun, ya. Isi dunia ini tidak akan bisa, karena cinta hakikatnya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kebahagiaan yang hakikat adalah yang diberikan Allah di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah, diberikan kemudahan untuk menjalankan semua kebaikan-kebaikan, istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bahagia, selamat, mulia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, sedikit lagi sudah masuk isyraq. Mungkin ada pertanyaan 1-2 boleh. Ada? Alhamdulillah sudah paham semua, tinggal praktekin. Gitu ya. Tinggal praktekin. Bareng-bareng praktekin, saya juga belajar praktekin itu, Pak. Dan kita diberikan kemudahan. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridha Allah,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعليك صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا يا الله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا وزوجة معنا في الدين والآخرة اللهم ارزقنا رزقا وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا خيرك لنا من الدنيا وعندنا أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم يوم العافية في السلام عليكم ورحمة الله